sudah berapa kali sih bilang hati-hati? Tapi setelah itu muncul rasa bersalah. Kenapa ya aku semarah itu dengan anakku sendiri? Halo sahabat bening psikologi, kadang ketika kita marah, bisa jadi hal itu adalah cerminan dari luka di masa lalu yang belum bisa disembuhkan. Misalnya ketika anak membawa gelas lalu tumpah, kemudian kita berteriak. Mama sudah berapa kali sih bilang hati-hati? Tapi setelah itu muncul rasa bersalah. Kenapa ya aku semarah itu dengan anakku sendiri? Jika sahabat bening psikologi mengalami hal serupa, itu bukan berarti kamu adalah orang tua yang buruk. Bisa jadi hal ini karena emosi yang belum terkelola. Dalam psikologi, hal ini disebut dengan kondisi tidak bisa mengenali dan mengontrol emosi, atau dalam istilah ilmiahnya disebut alexithymia. Orang tua tidak benar-benar tahu apa yang mereka rasakan, apakah mereka marah, sedih, atau kecewa. Yang terasa cuma rasa sesak, capek, lalu meledak. Dan akar dari semua ini bisa beragam. Bisa jadi salah satunya karena kita tumbuh di lingkungan yang tidak membiarkan kita untuk mengungkapkan emosi. Alih-alih memahami, kita pun justru belajar untuk memendam emosi kita sendiri. Ada juga yang membawa luka batin dari masa kecilnya, atau bisa disebut juga dengan inner child yang belum sembuh. Misalnya dulu sering dibandingkan dengan saudara sendiri, sering disalahkan, ataupun merasa kurang cukup baik. Luka itu tidak hilang, dia cuma berdiam diri dan bisa jadi meluap ketika kita dewasa dan menjadi orang tua. Kadang bukan karena anak kita menjadi marah, tapi bisa jadi karena diri kecil kita yang belum sembuh. Ditambah dengan stres soal kehidupan, kerjaan yang menumpuk, masalah keuangan, rumah berantakan, ataupun anak yang rewel. Otak dan tubuh pun merasa berantakan. Jadi wajar apabila emosi kemudian jadi sulit dikendalikan. Tapi sahabat bening psikologi, perlu diketahui bahwa emosi yang tidak terkelola selalu memiliki dampak, terutama untuk anak. Anak belajar tentang dunia dan tentang dirinya lewat cara kita berinteraksi. Kalau kita marah, anak bisa tumbuh dengan rasa perasaan yang terus bersalah. Kalau kita bersikap dingin dan menahan perasaan, anak jadi belajar bahwa emosi itu harus dipendam dan tidak boleh diungkapkan. Pelan-pelan luka itu pun menular. Anak bisa tumbuh dengan rasa tidak berharga, sulit percaya dengan orang lain, atau bahkan mengulang pola yang sama saat dewasa nanti. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, belajar untuk berhenti sejenak. Waktu emosi mulai naik, coba berhenti sebentar, ambil nafas, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan. Kadang tubuh kita perlu beberapa detik untuk berbicara ke otak. Aku aman, aku nggak perlu bereaksi sekarang. Kedua, kenali perasaanmu. Setelah emosi mulai mereda, coba pikirkan kembali apa yang kamu rasakan. Apakah itu marah, kecewa, sedih? Dengan mengenali perasaan, kita sedang memberi ruang bagi diri sendiri untuk belajar lebih dewasa secara emosional. Ketiga, bangun dukungan sosial. Nggak semua orang bisa mengenali dirinya sendiri. Coba bicarakan kepada pasangan, keluarga, atau teman yang bisa kamu percaya. Terkadang, dengan didengarkan saja sudah cukup untuk meredakan beban yang menumpuk. Keempat, belajar cara yang lebih baik untuk mendisiplinkan anak. Kalau dulu kita sering dimarahi, sekarang kita bisa memilih cara yang lebih sehat. Dengan begitu anak bisa memahami dua hal, yaitu bertanggung jawab dan empati. Dan terakhir, kalau semua terasa semakin berat, gak apa-apa banget untuk minta bantuan yang lebih profesional. Datang ke psikolog bukan tanda gagal, tapi tanda bahwa kita ingin memperbaiki pola agar generasi selanjutnya bisa tumbuh lebih baik. Menjadi orang tua bukan perkara harus selalu sabar, selalu tenang. Tapi kita juga manusia yang bisa capek, lelah, marah, ataupun sedih. Tapi ketika kita berani mengenali dan mengatur emosi yang kita miliki, hal ini secara tidak langsung juga menjadi hadiah besar bagi anak kita sendiri. Ingat,
Anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang mau belajar dan tumbuh bersama mereka. Jika konten ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Seperti biasa, Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.